Masya Allah, video yang luar biasa. Satu kunci yang bisa kita petik dari video tadi adalah bisnis autopilot. Seperti apa bisnis autopilot ini nanti akan dijelaskan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Pemateri yang luar biasa. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu siapa pemateri kita pada malam hari ini di RBP Online. Mungkin bisa kita lihat tampilannya nanti di video. Beliau adalah salah satu tenaga pengajar di salah satu kampus yang ada di Makassar. Beliau telah meraih beberapa reward dari PT Trainer Inti Internasional. Beberapa di antaranya seperti motor cash, produk senilai 20 juta, dan mobil sederhana senilai 150 juta rupiah. Nah, siapa dia? Beliau adalah Bapak Rahmat Sahabudin SPD MPD. Beliau adalah Holding Manager Indonesia, dan mari kita berbincang yang mulia di RBP Online malam ini. Saya persilakan kepada Bapak Rahmat Sahabudin MPD Holding Manager Indonesia. Baik, terima kasih MC yang luar biasa, Ibu Vivi Novitasari SPD GR. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, baik ya, terdengar dengan jelas ya. Nah, Alhamdulillah pada malam hari ini Render Academy mempercayakan atau Render Academy atau sekolah bisnisnya Render mempercayakan kepada saya untuk membawakan materi pada malam hari ini. Memulai materi saya pada malam hari ini, saya ingin bertanya, apa prioritas utama Anda? Apa impian kita? Ya, dari sekian impian yang ada, kemudian ada 10 prioritas utama yang kemudian sudah disurvei oleh kami. Nah, mungkin di antara impian-impian tersebut atau prioritas utama Bapak Ibu, ada yang ingin memiliki usaha sendiri, ada yang ingin membahagiakan keluarga atau orang tua, ada yang ingin memiliki rumah dan mobil baru, ada yang ingin menunaikan ibadah ke tanah suci, ada pula yang ingin mencapai kebebasan waktu dan finansial. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, di antara kita banyak kemudian yang banyak uangnya, banyak finansialnya dari segi finansial, namun tidak memiliki kebebasan waktu. Atau sedikit waktu untuk kemudian dia menikmati uang tersebut. Sebaliknya, banyak di antara kita yang kemudian banyak waktunya. Bahkan hampir 24 jamnya itu bersantai terus. Tetapi tidak ada finansialnya. Biasa juga disebut ini oleh kawan-kawan kita yaitu pengangguran. Ya. Ada juga impiannya atau prioritas utamanya yang kemudian ingin jalan-jalan ke luar negeri atau kemudian bersantai ke luar negeri dan lain sebagainya. Ada pula yang kemudian pendidikan anak yang terbaik. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini secara online via Zoom, yang sudah menjadi orang tua, saya yakin dan percaya pada hari ini ingin kemudian memasukkan anaknya kepada sekolah-sekolah yang terbaik. Ingin bagaimana kemudian anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Ada pula barangkali di antara kita semua yang kemudian prioritas utamanya adalah pengembangan diri. Ada yang ingin melunasi hutang, ada pula yang ingin kemudian membantu orang tua atau kegiatan sosial. Kalau boleh jujur Bapak Ibu, pada malam hari ini satu di antara sekian prioritas utama, termasuk saya adalah ingin melunasi hutang dan ingin memperbaiki rumah. Baik Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu yang kemudian tahu apa prioritas utama
kita masing-masing. Nah, anggaplah Bapak Ibu, dari sekian prioritas utama kita, diantaranya ingin memiliki rumah, yang mana rumah ini adalah rumah 1 miliar. Nah, pertanyaannya, bagaimana kemudian cara supaya kita bisa memiliki rumah tersebut? Nah, pada umumnya biasa dilakukan yaitu adalah KPR atau kredit kepemilikan rumah. Kalau kita melakukan yang namanya KPR, tentu ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Kalau kita telat bayar, biasanya kena denda. Ketika kita punya apalagi namanya rezeki untuk melunasi rumah tersebut, KPR tersebut, biasanya kita kena penalti. Kalau kita tidak bayar-bayar, biasanya kita kena sita, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana kemudian bisa memiliki rumah tersebut? Nah, saya ingin sharing pada malam hari ini berbagai cara atau pola yang bisa dilakukan untuk menemukan atau untuk membangun atau untuk memiliki rumah senilai 1 miliar tersebut. Nah, biasanya yang pertama cara yang dilakukan atau pola yang dilakukan adalah biasanya disebut dengan paradigma umum. Kenapa disebut dengan paradigma umum? Karena pada umumnya atau kebanyakan orang melakukan hal yang sama. Nah, yaitu dengan bekerja dan menabung, Bapak Ibu. Nah, anggaplah kita menabung senilai 1 juta per bulan. Berarti kalau 1 tahun ada 12 juta. Kalau 20 tahun ada 240 juta. Nah, pertanyaannya, apakah 240 juta ini sudah mencapai untuk memiliki impian tersebut, yaitu senilai 1 miliar? Tentu tidak ya, Bapak Ibu ya. Ini belum mencukupi. Kalau seperti itu, kita harus meningkatkan nilai tabungan kita setiap bulannya. Atau nominal tabungan kita setiap bulannya. Anggaplah 5 juta per bulan. Berarti selama 1 tahun ada 60 juta. Selama 20 tahun ada 1,2 miliar. Nah, kalau sudah mencapai 1,2 miliar ini, apakah sudah cukup untuk membeli rumah 1 miliar? Tentu jawabannya sudah, Bapak Ibu. Namun yang menjadi persoalan adalah apakah nilai rumah hari ini sama dengan 20 tahun yang akan datang? Jawabannya tentu tidak. Kenapa demikian? Karena saya biasa sering mendengarkan iklan di televisi. Setiap pekan biasanya televisi atau iklan tersebut memberikan promo-promo, penyampaian iklannya bahwa hari ini harga sekian, hari Senin sudah naik. Berarti kalau 20 tahun yang akan datang, berapa kali hari Senin untuk mencapai 20 tahun yang akan datang? Berarti peningkatannya setiap hari Senin itu pasti jauh lebih besar lagi, apalagi 20 tahun yang akan datang. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Pertanyaannya berikutnya, apakah kita bisa menggunakan cara ini? Tentu bisa Bapak Ibu. Tentu bisa, cuman itu tadi cukup lama dan tentu kita harus menabung atau paling tidak menabung 5 juta per bulan. Itu pun dengan catatan kita tidak boleh tarik 5 juta per bulan ini. Kita harus menabung secara konsisten. Nah, seperti itu. Itu pun kita harus minimal pendapatan kita per bulan paling tidak 10 juta per bulan. Supaya apa? Supaya 5 jutanya ini kita sudah betul-betul bisa tabung. 5 juta berikutnya kita bisa pakai untuk akomodasi atau kehidupan sehari-hari kita. Nah, pertanyaannya lagi, apakah Bapak mampu konsisten, Bapak Ibu konsisten menabung 5 juta per bulan selama 20 tahun? Jawabannya tentu kalau saya secara pribadi itu sulit Bapak Ibu. Karena biasanya setiap tahunnya itu
biasanya setiap tahunnya itu tabungan kita itu biasanya bersih, sebersih hati kita Bapak Ibu. Oke ya. Nah, pertanyaannya berikutnya, berapa tabungan kita hari ini? Nah, tentu ini kita semua yang jawab sendiri Bapak Ibu ya. Baik. Oleh sebab itu, cara paradigma umum ini bisa dilakukan, tapi hanya sebahagian kecil saja orang yang mampu melakukan ini. Kenapa? Karena itu tadi harus konsisten dan lain sebagainya. Berarti kita simpulkan cara ini sulit atau bahkan tidak bisa kita lakukan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kami kemudian ingin memperkenalkan paradigma sukses atau pola cara yang kedua, yaitu paradigma sukses. Kenapa dikatakan paradigma sukses? Karena yang bisa berhasil di sini adalah orang-orang yang sukses atau orang-orang yang mampu melakukan itu. Apa yang dilakukan orang-orang yang paradigma sukses ini? Yaitu membangun aset dengan modal besar, resikonya besar, untungnya besar. Seperti apa itu Bapak Ibu? Ya, seperti misalnya membangun properti, membangun kos-kosan, membangun perumahan, dan lain sebagainya. Nah, ini membutuhkan modal yang besar. Resikonya pasti besar. Dan untungnya kemungkinan besar juga Bapak Ibu. Nah, karena kalau berbicara tentang bisnis seperti ini, pasti yakin dan percaya ada resiko, ada untung, ada resiko Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kita punya modal yang besar untuk membangun kos-kosan, untuk memperoleh untung yang besar? Kalau belum, berarti ini tidak cocok untuk kita. Nah, biasanya juga orang-orang sukses atau orang-orang yang memiliki modal besar itu, biasanya untuk mendapatkan modal besar ada sesuatu yang dijaminkan. Atau harus bermodal dengan cara meminjam uang dan lain sebagainya. Untuk meminjam itu pasti ada jaminan. Yang pasti nilai jaminan itu pasti juga harus besar Bapak Ibu. Contoh misalnya sertifikat. Sertifikat tanah, sertifikat apa. Yang jelas Bapak Ibu, jangan pakai sertifikat vaksin ya Bapak Ibu. Karena itu tidak akan diterima oleh bank. Baik Bapak Ibu. Oleh sebab itu paradigma ini bisa dilakukan, bisa ketika ada modal besar. Ketika Bapak Ibu hari ini masih belum memiliki yang namanya modal besar, maka ini kemudian menjadi cara yang kurang bisa kita lakukan. Oleh sebab itu, ada cara yang ketiga yang kemudian ingin kita perkenalkan. Yang mana cara ini sudah dituliskan oleh orang-orang pengarang buku, yang mana dalam judul bukunya Cash Flow Quadrant yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki, yang mana dikatakan bahwa ada cara yang mudah, ada cara yang kemudian membangun aset lebih mudah dengan modal yang kecil, ya, membangun aset dengan modal yang kecil, untungnya bisa besar dan tidak beresiko. Dan bisa meraih impian lebih cepat. Yang mana impian tadi adalah ingin memiliki rumah 1 miliar misalnya. Nah, seperti apa? Bahwa buku ini dikatakan, maka dengan ini saya akan memperkenalkan sebuah perusahaan atau suatu perusahaan yang memiliki konsep yang dikatakan oleh Robert T. Kiyosaki ini. Yaitu membangun aset dengan modal kecil, untung besar, tidak berisiko, dan meraih impian lebih cepat. Konsep seperti apa itu? Konsep network marketing yang biasanya kita sebut dengan sistem penjualan langsung Bapak Ibu. Nah, seperti apa? Nah, kami akan dengan bangga kami memperkenalkan perusahaan yang mana perusahaan ini melakukan konsep yang seperti saya katakan tadi. Yaitu PT Render Inti Internasional. Nah, kantornya Bapak Ibu ada di Kota Makassar, kantor pusatnya, dan beberapa kantor cabang yang sudah ada tersebar di beberapa daerah provinsi. Nah, perusahaan ini atau PT Render ini juga memiliki surat izin penjualan langsung. Jadi Bapak Ibu atau legalitas. Jadi Bapak Ibu ketika memilih yang namanya suatu bisnis atau sebuah perusahaan,
yakinkan diri Bapak Ibu bahwa sebuah perusahaan tersebut memiliki legalitas yang lengkap. Alhamdulillah, PT Rainier Inti International sudah memiliki surat izin penjualan langsung dari Kementerian Perdagangan. Jadi aman Bapak Ibu. Ya. Kemudian sudah terhimpun dalam perhimpunan atau asosiasi penjualan langsung Indonesia, ya, atau APLI Bapak Ibu. Jadi tenang Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu kemudian memilih sebuah bisnis dan sudah yang konsepnya tadi network marketing, harus memiliki legalitas seperti ini Bapak Ibu. Ya. Oke, karena jangan sampai kita memilih bisnis lalu atau memilih sebuah perusahaan yang nantinya Bapak kita yang kemudian menawarkan ke orang lain, tapi lama-kelamaan kita yang dicari orang lain atau pihak kepolisian Bapak Ibu. Oke? Oke. Nah, dan luar biasanya Bapak Ibu, PT Rainier Inti International ini dengan konsep seperti yang saya katakan tadi menurut Robert T. Kiyosaki ini, itu sudah sudah menyiapkan. Jadi tenang Bapak Ibu, kita tidak repot-repot. Sudah menyiapkan yang namanya produk, menyiapkan namanya riset, menyiapkan namanya perizinan, stok, pergudangan, admin kantor, karyawan website, dan sekolah bisnis Bapak Ibu. Sedikit bercerita Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan materinya. Kalau kita berbisnis konvensional, saya pernah mengalami ya, saya pernah berbisnis konvensional, itu kita harus yang sediakan produknya Bapak Ibu. Kita yang harus sediakan perizinannya, kita yang harus sediakan stoknya, kita yang sediakan admin atau karyawannya, kita yang sediakan, bahkan kita yang turun langsung bekerja, dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, kalau kita memilih konsep seperti ini, dan memilih Rainier, Bapak Ibu, tenang. Kita aman dan terkendali Bapak Ibu. Semuanya disediakan oleh perusahaan. Oke, jadi kita cukup bermitra. Nah, apa produknya Bapak Ibu? Nah, produknya ada beberapa. Jadi selain perusahaannya yang sudah lengkap, menyiapkan semuanya. Nah, salah satu produk yang disiapkan adalah pupuk paten atau paten. Ya, pupuk organik teknologi nano. Apa itu paten? Pupuk paten atau paten adalah pupuk organik teknologi nano. Hasil penelitian oleh ahli pertanian lebih dari 13 tahun. Dan paten merupakan pelopor pupuk organik teknologi nano dengan kemasan saset. Jadi kami atau paten ini merupakan salah satu pelopor kemasan saset Bapak Ibu. Nah, apa keunggulan dan cara kerja paten? Menggunakan teknologi nano. Ya, bila mana menggunakan teknologi nano atau unsur-unsur terkecilnya, maka tentu nutrisi dalam paten itu merupakan makanan yang siap saji. Selain itu, ketika menggunakan teknologi nano, sistem penyerapannya lebih cepat. Jadi gampang diserap Bapak Ibu. Ya, tanaman ini gampang menyerapnya. Kemudian ketika menggunakan teknologi nano Bapak Ibu, itu juga dapat menyimpan unsur hara dalam jaringan tanaman. Jadi unsur hara dapat disimpan dalam jaringan tanaman Bapak Ibu. Apa keunggulan kedua? Nah, mengandung unsur hara lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi nutrisi terlengkap ya. Paten ini mengandung unsur hara yang lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman Bapak Ibu. Ya. Yang kedua sebagai katalisator. Ya. Selanjutnya ramah lingkungan. Kenapa? Karena ini merupakan pupuk organik. Kemudian praktis ya. Praktis mudah dibawa kemana-mana. Itu simpel sekali, kemasannya saset, tinggal alat bantu kita, gunting, dan lain sebagainya. Praktis sekali Bapak Ibu. Multifungsi, bisa ditambak, bisa juga, tanaman juga bisa, semua jenis tanaman juga bisa, dan sebagainya. Ya, nah tentu Bapak Ibu, selanjutnya legalitasnya sudah aman juga Bapak Ibu. Selain perusahaan yang memiliki legalitas yang berbadan hukum di Indonesia, kita juga produknya paten ini juga sudah legal secara hukum di Indonesia Bapak Ibu. Jadi sudah ada surat izin Kementerian Pertanian karena ini sifatnya pupuk, maka itu harus dikeluarkan dari
Kementerian Pertanian Bapak Ibu. Sudah ada Bapak Ibu ya. Hebatnya lagi, berita hebatnya lagi Bapak Ibu, paten ini diproduksi oleh PT Renner itu sendiri dan didistribusikan oleh PT Renner Internasional itu sendiri Bapak Ibu. Jadi luar biasa Bapak Ibu ya. Oke, hasil analisanya bisa kita lihat ya Bapak Ibu. Kemudian manfaat paten. Meningkatkan hasil dan kualitas produksi, ini sudah banyak testimoni dan sebagainya. Kemudian mempercepat masa panen, ini sudah banyak juga yang bertestimoni. Kemudian merangsang pembuahan di luar musim, ini sudah banyak juga yang membuktikan. Meringankan biaya produksi, ini juga sudah banyak yang bercerita, yang mengatakan demikian. Memperbaiki kualitas tanah, jelas karena dia organik bukan kimia Bapak Ibu. Kemudian memperkuat daya tahan tanaman terhadap cuaca ekstrim. Nah ini juga sudah ada yang banyak yang membuktikan. Nah, selain paten tadi Bapak Ibu, ada yang namanya paten imun. Apa itu paten imun Bapak Ibu? Nah, paten imun ini semacam pasangannya lah. Pasangan dari paten tersebut. Isinya juga lengkap Bapak Ibu. Ya, apa manfaatnya imun ini? Meningkatkan imunitas tanaman terhadap bakteri, virus, dan jamur. Imunitas, ya. Tidak hanya manusia yang butuh imun, kekebalan tubuh, tetapi tanaman juga membutuhkan hal yang demikian. Kemudian meningkatkan kinerja paten 10 kali lipat. Jadi kalau tadi sudah luar biasa manfaatnya paten, ketika dipasangkan dengan imun, luar biasa lagi hasilnya Bapak Ibu. Kemudian menghemat fungisida sampai 100%, menghemat pestisida sampai 80%, menghemat pupuk kimia 80 sampai dengan 100% Bapak Ibu. Nah, produk pertanian kita yang ketiga ada yang namanya paten gold. Apa itu paten gold? Ah, ini luar biasa juga Bapak Ibu. Ini dirancang khusus untuk tanaman keras atau tanaman jangka panjang. Seperti sawit dan lain sebagainya. Ini lebih simpel lagi Bapak Ibu. Tidak lagi menggunakan air. Pokoknya luar biasa Bapak Ibu. Nah ya, untuk lebih jelasnya bisa kemudian Bapak Ibu menghubungi orang yang mengundang Anda untuk masuk link Zoom ini. Ya. Selanjutnya ada produk kesehatan yaitu Fibra. Apa itu Fibra Bapak Ibu? Minuman serbuk rasa apel. Fibra ini membersihkan dan menyeimbangkan, yang mana manfaatnya sebagai detoksifikasi saat berbahaya dalam usus dan detoksifikasi zat-zat karsinogen. Maksudnya begini Bapak Ibu. Usus kita itu menjadi sumber penampung penyakit. Kenapa saya katakan? Karena ada dua faktor yang menyebabkan sebagai penampung penyakit, yaitu udara kotor dan sebagainya, polusi, dan yang kedua adalah makanan yang masuk di dalam tubuh kita. Kalau sudah masuk di dalam tenggorokan kita, mulut dan tenggorokan turun ke usus, ususlah kemudian yang menjadi tempat penampungannya. Nah, kalau kita minum Fibra itu akan didetoks zat-zat yang berbahaya di dalam usus kita, Bapak Ibu. Nah, melancarkan buang air besar, ya, menyeimbangkan berat badan, memperbaiki keseimbangan asam basah tubuh, dan sumber serat pangan dan nutrisi, sebagai prebiotik dan meningkatkan jumlah bakteri baik. Nah, penting juga yang namanya bakteri baik di dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, oke, Bapak Ibu. Ada produk yang kedua, produk kesehatan kita yang kedua itu Colostrum Pro atau Colpro. Apa itu? Colpro ini menyeimbangkan, memperbaiki, menguatkan, dan meremajakan. Seperti apa manfaatnya? Manfaatnya, Colpro mengandung kolostrum murni. Kolostrum merupakan makanan terlengkap Bapak Ibu. Apa itu kolostrum? Mungkin Bapak Ibu di antara kita masih ada yang belum tahu. Sekedar informasi, kolostrum itu semacam cairan kekuningan yang biasanya kalau ibu melahirkan sebelum anaknya atau bayinya menyusui, atau ASI-nya sebelum keluar, itu biasanya ada keluar cairan kekuningan tersebut, yang mana ini yang dimaksud dengan kolostrum. Nah, kami memiliki yang namanya Colpro atau Colostrum Pro, yang mana itu juga kolostrum dari sapi. Sapinya juga bukan sembarang sapi Bapak Ibu, sapi dari luar biasa. Ya.
Oke, yang kedua, sebagai sumber protein dan kalsium bagi bayi hingga lansia. Jadi baru lahir sampai dengan nenek-nenek atau kakek-kakek bisa mengonsumsi yang namanya Kolpro ini, Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah saya kalau berbicara secara pribadi, anak saya itu saya sudah rutinkan meminum Kolpro ini. Ya. Baik, yang ketiga memperbaiki sel-sel yang rusak dan meremajakan sel baru. Meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh. Nah, bukan hanya tanaman yang membutuhkan daya tahan tubuh, manusia juga butuh, Bapak Ibu. Oke. Nah, ada produk kita yang selanjutnya yang namanya Revit. Nah, Revit ini saya kira produknya cukup ajaib, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena yang meminum bapak-bapaknya, yang menikmati ibu-ibunya. Seperti apa itu? Kenapa dikatakan ajaib? Nah, kita lihat manfaatnya. Kenapa dikatakan ajaib? Ya, karena membuat ereksi lebih kuat dan tahan lama. Sehingga ibu-ibu yang rasakan. Yang kedua, menambah stamina dan vitalitas pria. Menambah gairah seksual. Meningkatkan kejantanan pria. Meningkatkan sirkulasi darah, mengatasi disfungsi seksual, meningkatkan kesuburan, ya, melancarkan peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, selain Kolpro tadi meningkatkan daya tahan tubuh, ini juga termasuk mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita, Bapak Ibu. Dan antioksidan. Oke ya. Baik, jadi inilah produk-produk Renner. Dan luar biasanya Bapak Ibu, produk dari Renner ini harganya 200.000 per box. Sangat terjangkau. Semuanya rata 200.000 per kotaknya atau per boxnya. Luar biasanya lagi Bapak Ibu. Semua produk-produk yang didistribusikan oleh PT Renner ini sudah memiliki izin atau legalitas yang lengkap. Kalau produk kesehatannya ada badan POM, itu penting Bapak Ibu, ada halalnya. Kalau pupuk paten tadi juga ada izin dari Kementerian Pertaniannya. Jadi semuanya lengkap Bapak Ibu. Ada badan POM, ada halal, ada ISO, ada GMP, ada HACCP dan lain sebagainya. Ya, jadi tenang Bapak Ibu. Bapak Ibu konsumsi tenang, semuanya dijamin. Ya, oke Bapak Ibu. Nah, luar biasanya tadi Bapak Ibu dari produk-produk kita yang kita perkenalkan. Nah, saya kembali mengulang, ada kita punya impian tadi, bagaimana kemudian meraih impian 1 miliar rumah misalnya Bapak Ibu. Kita perkenalkanlah konsep yang namanya konsep network marketing. Yang kemudian itulah konsep yang diambil oleh PT Renner, yang PT Renner ini luar biasa lengkap legalitasnya. Produk-produknya juga luar biasa, pangsa pasarnya juga luar biasa, legalitasnya juga luar biasa. Nah, saya kemudian mengajak Bapak Ibu untuk kemudian bermitra. Membangun aset di Renner ini supaya kita bisa meraih impian lebih cepat. Seperti konsep yang dikatakan Robert Kiyosaki tadi. Nah, bagaimana caranya bermitra Bapak Ibu? Tentu cara bermitra dan membangun aset di PT Renner ini cukup belanja produk Bapak Ibu. Cukup belanja produk. Ada namanya paket basic untuk kita belanja produk. 6 tambah 1 berarti 5 tambah 1 berarti 6 box ya kita dapatkan. Kemudian ada paket bronze 2 juta. Itu 10 tambah 2 berarti 12 ya. Kemudian ada paket silver 3 juta yaitu 15 tambah 3 box. Kemudian ada paket gold 4 juta yaitu 20 tambah 5 box. Jadi kita tinggal milih Bapak Ibu mau bangun aset untuk meraih impian lebih cepat seperti yang kita impikan tadi, tinggal pilih paket apa yang kita inginkan. Ya. Kalau kita menginginkan lebih cepat lagi, sebaiknya mengambil paket gold. Kenapa? Karena potensi bonus-bonusnya itu ada lebih banyak dibandingkan dengan paket-paket lainnya. Ya. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu memilih paket 1 juta dulu, paket 2 juta, paket 3 juta. Lebih baik mengambil paket 4 juta. Karena kita tahu tadi impian kita memiliki 1 miliar harus kita raih. Kemudian ada perusahaan yang legalitasnya aman. Ya. Kemudian ada produk yang luar biasa. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah paket-paket ini ketika kita sudah
bermitra, kita punya hak usaha yang bisa diwariskan, Bapak Ibu. Logika sederhana, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut. Bapak Ibu hari ini kerja di suatu perusahaan. Gajinya mungkin sekian, mungkin cukup tinggi atau sedang-sedang, atau yang jelas sesuai dengan UMR. Bapak Ibu sakit, atau Bapak Ibu berhenti, apakah anak Bapak Ibu langsung otomatis bisa langsung masuk di perusahaan tersebut? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu sebagai karyawan. Seandainya Bapak Ibu sebagai owner, ya urusannya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang punya perusahaan. Tapi kalau kita sebagai karyawan, Bapak Ibu, itu tidak bisa diwariskan. Kita minggu depan atau kapan-kapan kita tidak tahu sakit, jatuh sakit, tidak bisa langsung serta-merta anak kita langsung bisa mewariskan hak sebagai karyawan. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita bermitra di PT Renner, kita bisa wariskan ke anak cucu kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, tentu kalau kita sudah bermitra, ada keuntungan-keuntungan atau ada bonus-bonus yang kita peroleh, Bapak Ibu. Nah, apa saja? Ini ada beberapa ya, ada rumah, mobil sederhana, Pajero, motor cash, dan sebagainya. Nah, sebelum saya jelaskan yang namanya bonus-bonus tersebut, saya coba ingin memberikan gambaran atau ilustrasi dari konsep bisnis konvensional dengan konsep bisnis Renner. Seperti apa itu, Bapak Ibu? Sebuah produk misalnya, anggaplah air minum A. Air minum A ini di pabrik, ya, di pabrik. Ada yang memproduksi atau pabrik. Berarti untuk sampai ke konsumen, kalau dia menggunakan metode konvensional, berarti harus ada yang penyalur-penyalurnya. Anggaplah dia ya menyalurkan, ada perusahaan yang namanya distributor. Ada perusahaan yang namanya agen-agen, dari distributor ke agen. Dari agen pergilah ke grosir-grosir yang biasa kita lihat di toko-toko besar, ada grosir-grosir. Dari grosir-grosir tersebut sampailah ke pengecer, kios-kios yang ada di pinggir-pinggir jalan yang biasa kita jumpai. Ya, sampai di pengecer barulah kemudian sampai ke kita sebagai konsumen dari air tersebut. Berapa kali lompatan atau berapa kali berpindah kemudian untuk sampai ke kita. Kalau dilihat dari sini sudah 5 kali, ditambah lagi dengan iklan. Jadi kalau kita berbisnis konvensional, kita sudah punya produk, ya, kita punya produk, kemudian kita mau pasarkan, kita harus branding namanya, kita punya brand, atau kita harus perkenalkan yang namanya merek produk kita tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara beriklan, dengan cara buat spanduk, dengan cara buat baliho, dengan cara bla 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 bla. Banyak cara yang kita lakukan. Itu pun untuk besar kita punya perusahaan, kita harus besarkan juga. Kemudian kita harus memiliki perusahaan yang mampu mendistribusikan produk yang kita produksi sampai dengan ke konsumen, Bapak Ibu. Itu berapa kali lompat itu? Itu sudah sampai 6 kali, Bapak Ibu. Anggaplah setiap lompatan itu 10%. Berarti sekitar 60% keuntungan baru sampai dengan ke konsumen. Jadi kalau modalnya tadi hanya 1.000, sampai ke kita bisa saja 7.000. Jadi jangan heran kalau buat dapat minuman, minum misalnya air tadi, yang dijual di beberapa tempat, itu harganya bisa sampai 10.000. Padahal satu botolnya mungkin hanya modalnya 1.000. Oke, Bapak Ibu? Nah, inilah bisnis konvensional. Seperti apa bisnis Renner? Kalau bisnis Renner, Bapak Ibu, PT Renner yang kemudian distribusikan, PT Renner yang produksikan, dia juga yang distribusikan. Nah, yang distribusikannya itu langsung ke kita, karena kita sebagai konsumen, sekaligus juga sebagai distributor. Jadi hanya 1 kali lompat dari perusahaan ke kita, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada lompatan-lompatan. Jadi sehingga bonusnya itu yang tadi 60%, keuntungannya sampai ke konsumen. Inilah yang kemudian dipangkas, ya, dipangkas dalam artian diberikan ke kita sebagai mitra atau distributornya PT Renner, dijadikan sebagai bonus-bonus. Paham kira-kira Bapak Ibu sampai di sini ya? Oke, baik. Saya anggap Bapak Ibu luar biasa paham. Nah, oleh sebab itu, PT Renner menyediakan 7 macam bonus. Yang pertama, bonus referensi atau bonus sponsor.
Yang kedua bonus level, yang ketiga bonus pairing, yang keempat bonus pasangan hero, yang kelima bonus unilevel, yang keenam bonus reward berulang, yang ketujuh bonus reward prestasi. Ya. Dan plus royalti Bapak Ibu. Jadi kalau sudah sampai pada bonus royalti, kita yang memiliki perusahaan ini. Seperti ada saham kita di perusahaan ini Bapak Ibu, ada royaltinya. Ya, nah, kita bahas satu-satu. Bonus referensi, apa itu bonus referensi? Anggaplah si A. Jadi bermitra dengan kita Bapak Ibu. Dengan paket silver yang 3 juta. Kita dapat 10% dari pembelian produk 3 juta tadi. Berarti 300. Paket B, si B misalnya, ngambilnya paket basic yang 1 juta. Nah, dapat produknya 6 tadi, basic, maka kita dapat bonus atau keuntungan 10%, yaitu 100.000. Nah, anggaplah si C. Nah, karena perusahaan ini memberikan namanya 2 jalur distribusi saja, maka ketika kita mendapatkan si C, kita harus menyimpan di bawahnya si A atau di bawahnya si B. Nah, tapi tenang Bapak Ibu, selagi kita yang mereferensikan, maka kita yang dapat keuntungannya. Nah, anggaplah si C tadi, paket bronze yang 2 juta. Maka paket bronze ini, ketika mitra kita berdaftar, kita dapat 10%, yaitu 200.000. Anggaplah si D. Ya, si D ini bermitra juga, mengambil paket gold. Dapat produk 25. Nah, maka kita memperoleh bonus 10%, yaitu 400.000 dari paket yang dipilih tadi, paket gold. Oke ya. Kemudian ada bonus level. Seperti apa bonus level? Nah, si A dan si B tadi itu satu level namanya Bapak Ibu. Kenapa dikatakan satu level? Karena sejajar. Ya, sejajar. Kalau sejajar, maka kita dapat bonus level 500.000. Nah, si C dan si D 500.000. Si E dan si F, karena dia sejajar lagi, terbentuk lagi, maka kita dapat lagi 500.000. Nah, berita baiknya, ini tidak ada batasan kedalaman ke bawah. Jadi kedalamannya tidak terbatas. Setiap terbentuk level di jaringan Bapak Ibu kiri dan kanan, di jaringan distribusi Bapak Ibu tadi kiri dan kanan ini, setiap terjadi level satu level sejajar, maka kita akan memperoleh 0,5 juta atau 500.000. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan ke bonus pairing. Biasa juga disebut dengan bonus pasangan Bapak Ibu. Seperti apa bonus pasangan atau bonus pairing ini? Contoh misalnya, si A dan si B terbentuk, maka dapat 50.000. Nah, terus apa bedanya Pak Rahmat dengan yang bonus level yang tadi? Tenang Bapak Ibu, sebentar kita jelaskan. Kalau bonus, kemudian si C dan D berbentuk pasangan, berbentuk pairing lagi, kita akan dapat 50.000. Nah, si E dan si F Bapak Ibu, ini juga berbentuk pasangan namanya. Berbentuk pairing namanya, terbentuk pairing namanya, sehingga kita dapat 50.000. Tapi si E dan si F ini Bapak Ibu tidak sejajar, maka tidak terbentuk level. Kalau si A dan si B terbentuk level, kalau si C dan si D terbentuk level, tapi si E dan si F ini tidak terbentuk level, tetapi terbentuk pairing. Nah, seperti ini juga yang lain ini ya. Nah, si J dan si G juga berbentuk pasangan, pairing, 50.000. Nah, anggaplah di kiri kita sudah dapat 5 mitra, 4 mitra. Di kanan kita sudah dapat 6 mitra. Maka bagaimana dengan yang H dan I? Ini menunggu statusnya Bapak Ibu. Ketika terjadi penambahan di kiri, apakah disponsori, direferensikan oleh si A atau si C, si E atau si C, ya jelas terbentuk di sebelah, maka akan terbentuk pairing lagi ke si H dan I ini Bapak Ibu. Nah, potensi pairing ini 3 juta per hari. Luar biasa. Baik, kita masuk ke bonus pasangan hero. Seperti apa bonus pasangan hero? Bapak Ibu, antara A dan B tadi, bonus refer apa namanya? Jaringan kita, jalur distribusi kita A dan B tadi, kiri dan kanan ini, masing-masing belanja, setiap bulannya belanja,
A belanja, B belanja, kita juga belanja, dan ketika terjadi pasangan pembelanjaan, nah, ya, maka dapat 50.000 Bapak Ibu. Kalau 10 pasang ya berarti kali 50, 500.000. Dan potensinya perusahaan akan memberikan potensi yang luar biasa 10.000 pasang. Apakah bisa demikian? Bisa Bapak Ibu, karena produk kita luar biasa, dibutuhkan di mana-mana. Ya. Nah, potensinya tadi 500 juta per hari atau 15 miliar per bulan. Nah, luar biasa Bapak Ibu ya. Oke, baik, bonus Unilevel. Seperti apa bonus Unilevel Bapak? Bonus kelima ini. Nah, anggaplah tadi member kita atau mitra kita sudah ada 4. Ya, 2 di kiri, 2 di kanan. Maka kita dapat bonus 10.000 bonus Unilevel Bapak Ibu. Ya. Karena member kita ini 4 dan terduplikasi mengakibatkan 16, ya. Ini namanya cucu ya. Kalau tadi yang 4 orang ini level 1, anak kita. Yang kedua 16 ini adalah cucu kita. Selanjutnya cicit kita. Selanjutnya cicit-cicit-cicitnya kita. Maka kita akan mendapatkan bonus yang Unilevel yang luar biasa. Total bonus Unilevel itu sampai dengan potensinya 223 miliar 696 juta 200.000 rupiah. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ketika ini terjadi. Ada namanya bonus reward berulang. Seperti apa bonus reward berulang Bapak Ibu? Seperti ini. Tadi kan ada A bermitra dengan kita. Ada juga B yang bermitra dengan kita. Ketika A dan B bermitra dengan kita dan mengambil paket gold, paket 4 juta ini, maka ada yang namanya poin Bapak Ibu. Ada namanya poin. Ketika ada poin 100 kiri dan 100 kanan, maka kita akan memperoleh 25 juta Bapak Ibu. Luar biasa ya. Dan kenapa dikatakan berulang? Ketika terjadi lagi penambahan 100 kiri dan 100 kanan lagi, maka kita akan memperoleh 25 juta rupiah Bapak Ibu. Luar biasa dahsyat ya. Nah, ini luar biasanya. Dan ini bisa berulang-ulang Bapak Ibu. Bukan hanya per bulan, bisa sampai 100 juta per bulan. Kenapa? Misalnya minggu pertama 25 terjadi 100 kiri, minggu kedua 100 kiri 100 kanan, minggu ketiga dan selanjutnya Bapak Ibu. Dan ini akumulasi tanpa batas waktu. Apa maksudnya itu Pak Rahmat? Maksudnya kalau bulan ini belum tercapai, kemudian bulan berikutnya tercapai, artinya tidak ada batas waktu. Kalau bulan minggu berikutnya tidak batas, biar tahun depan. Kalau Bapak Ibu bergerak dan menjalankan bisnis ini. Ya. Nah, ada namanya reward prestasi Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Nah, reward prestasi Bapak Ibu, HBK 50 poin 50 kiri kanan, ya. Nah, itu motor 15 juta. Oh iya Bapak Ibu, saya mau ulangi juga bahwa ternyata ada poin tadi ya, ada poin. Nah, poin ini Bapak Ibu ini dikumpulkan saja. Dua sumbernya. Tidak hanya bermitra yang bertambah, tetapi belanja ulang. Jadi ketika di jaringan kita kiri kanan belanja ulang, karena dia butuh produk, butuh pupuknya, karena dia butuh produk kesehatannya, karena dia butuh yang lain-lainnya juga, karena dia butuh. Maka bertambah poin kita. Nah, ketika mencari 50 kiri 50 kanan untuk reward prestasi, kita diberikan reward motor cash senilai 15 juta Bapak Ibu. Nah, ketika 200 kiri 200 kanan, maka produk 20 juta rupiah. Nah, perlu saya ingatkan, perlu saya sampaikan bahwa sebelum mencapai 200 kiri 200 kanan ini bisa terjadi bonus reward berulang. Kenapa? Apabila sudah mencapai 50 kiri 50 kanan yang paket gold, ditambah 50 kiri 50 kanan lagi paket gold lagi, maka yang terjadi 100 kiri 100 kanan, maka kita peroleh 25 juta. Nah, kalau 200 berarti 2 kali. Ya. Nah, ya, seperti itu. Nah, ini 400 kiri 400 kanan, mobil sederhana 150 juta Bapak Ibu ya. Kemudian 10.000 kiri 10.000 kanan, apartemen 200, bukan 10.000 ya, 1.000 kiri 1.000 kanan, mohon maaf. Apartemen 250 juta Bapak Ibu. Dan
pasti reward berulangnya juga mengikut ini. Nah, 2.500 kiri, 2.500 kanan, Pajero cash senilai 500 juta rupiah Bapak Ibu. Plus royalti 3% dari perusahaan. Jadi kalau sudah mencapai 2.500 kiri, 2.500 kanan, kita sudah dapat royalti dari omset nasional perusahaan. Jadi seperti kita punya saham Bapak Ibu ya. Royalti. Ya. Nah, kemudian bertambah lagi 2.500 kiri, 2.500 kanan. Berarti kita sudah memperoleh cash lagi 500 juta lagi Bapak Ibu. Dan ini juga bisa berulang-ulang ini. Yang 2.500 kiri, 2.500 kanan. Jadi ketika terjadi 4 kali 2.500 kiri, 2.500 kanan, maka total bonus khusus reward ini saja sudah memperoleh 2 miliar lebih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Karena luar biasanya bonus-bonus ke-7 bonus tadi. Kita akan menjelaskan kekuatan duplikasi mengajak 2 orang saja. Karena bisnis ini, bisnis berkawan 2 orang saja Bapak Ibu. Tidak usah banyak-banyak dulu, 2 orang saja. Nah tapi kalau 2 orang ini, anggaplah bulan pertama, dapat 1 kiri, 1 kanan, berarti dapat 2. Nah, tapi 1 orang ini di bulan pertama, di bulan kedua dapat juga 2. Masing-masing 2. Berarti 2 kiri, 2 kanan. Bulan ketiga, 4 kiri, 4 kanan. Berikutnya, sampai dengan 1 tahun atau 12 bulan, ada 2.048 kiri, 2.048 kanan. Atau totalnya, kiri kanan kita 4.095, 4.095 kanan. Kalau sudah demikian Bapak Ibu, kita sudah menyapu bersih semua reward-reward yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Luar biasa ya. Nah, ini sudah promo ya, paket hemat ini. Paket hemat ini ada namanya paket hemat 6 juta ya, 6 juta. Nah, ini dapat 50 box senilai 10 juta. Nah, kekuatan duplikasi paket hemat 6 juta. Nah, ini kekuatan duplikasinya. Nah, itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, hanya 25 kiri, 25 kanan yang dapat paket hemat ini, maka dia dapat motor 15 juta. 100 kiri, 100 kanan dapat produk 20 juta. Nah, 200 kiri, 200 kanan paket hemat sudah dapat mobil 150 juta. 500 kiri paket hemat, 500 kanan paket hemat apartemen 250 juta. 1.250 kiri paket hemat, 1.250 kanan paket hemat sudah dapat Pajero cash 500 juta Bapak Ibu. Ya, begitu juga ketika berulang 1.250 kiri, 1.250 kanan, maka cash 500 juta Bapak Ibu. Luar biasa ya, dari bonus-bonus kita. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah sudah ada yang memperoleh bonus-bonus itu? Sudah ada Bapak Ibu, sudah banyak yang menyaksikan ya. Sudah banyak yang kita saksikan, bisa kita lihat ya. Sudah banyak. Dan kenapa demikian? Karena ada sekolah bisnis yang namanya Renner Academy. Kalau kita sekolah, kita masuk kuliah, kita bentuk juga yang namanya, buat apa kita sekolah? Tentu untuk memperoleh keberhasilan. Yang belum tentu langsung kita dapat. Yang belum tentu. Ya, kenapa? Karena di sekolah bisnis ini luar biasanya, kita diberikan strategi bisnis, mentoring langkah kerja, menyediakan alat bantu bisnis, menyediakan pelatihan, menyediakan komunitas positif. Jadi, yang penting kita lakukan adalah betul-betul masuk di sekolah bisnis ini ketika sudah memutuskan bermitra hari ini Bapak Ibu. Ya, masuk lakukan di sekolah bisnis ini. Jangan mendaftar di suatu sekolah, lantas tidak pernah ikut kuliah, tidak pernah ikut sekolah. Nah, bisa lulus atau tidak? Nah, tidak bisa Bapak Ibu, hanya daftar saja 1 kali, kemudian sudah terdaftar namanya di suatu sekolah tadi, tidak pernah ikut sekolah, ya, tidak pernah ikut kuliah, ya tidak mungkin lulus dengan baik Bapak Ibu. Begitu juga di sini, ketika sudah memutuskan bermitra, ambil keputusan untuk betul-betul fokus ikuti sekolahnya, ya. Ya, baik Bapak Ibu, ini saya mau sharing juga. Ada buku The Other 8 Hours, karangan dari Robert Pagliarini, itu 8 jam lainnya. Seperti apa?
menurut buku ini ada 24 jam, ya 24 jam yang disediakan Tuhan kepada kita Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu juga 24 jam waktunya setiap harinya. Atau ada yang 22 jam saja. Ya, saya yakin tidak ada ya. Ada 24 jam masing-masing. Nah, 24 jam ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 8 jam pertama, 8 jam kedua, 8 jam ketiga. Yaitu 8 jam tidur, 8 jam kerja menurut buku ini. Dan 8 jam waktu luang Bapak Ibu. Karena tidak mungkin sesibuk-sibuknya Bapak Ibu bekerja, pasti ada waktu Bapak Ibu untuk tidur. Sesibuk-sibuknya Bapak Ibu tidur, pasti ada waktu untuk bekerja. Dan sesibuk-sibuknya Bapak Ibu tidur dan bekerja, saya yakin dan percaya ada waktu 8 jam waktu luangnya. Nah, 8 jam tidur dalam jam kerja ini disebut dengan bertahan hidup. Nah, kita mau hidup untuk melangsungkan kehidupan kita besok dan seterusnya. Nah, 8 jam waktu luang ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengubah hidupnya. Kita sisipkan 8 jam waktu luang ini, 2, 3, 4 jam saja dalam sehari, untuk kemudian mengubah hidup kita untuk lebih baik lagi. Untuk mencapai impian kita yang sudah impikan di awal tadi Bapak Ibu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan saya tidak mengajak Bapak Ibu semuanya kita ambil 8 jam waktu luang itu. Tidak juga, hanya 2, 3, 4 jam yang dilakukan secara konsisten. Ikut sekolahnya juga. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Karena ada yang namanya hukum investasi. Apa yang diinvestasikan hari ini, sedikit yang kita investasikan untuk mendapatkannya lebih banyak kemudian. Ya, waktu kita investasikan, tenaga kita investasikan dan lain sebagainya. Waktu luang kita investasikan 2-3 jam untuk memperoleh hal-hal yang lebih baik ke depan Bapak Ibu. Oke. Oke, saya sharing juga garis hidup 70 tahun solusi penggaris $1. Ya, buku Beach Money ya. Nah, ini 0 sampai 20 tahun Bapak Ibu. Itu biasanya kita disebut dengan masa belajar. Kita belajar, kemudian 20 tahun sampai dengan 60 tahun, itu biasanya kita bekerja. Berarti kurang lebih 40 tahun kita bekerja Bapak Ibu. Nah, 60 tahun sampai 70 tahun kita pensiun. Nah, ini asumsi ya, kalau asumsi hidup kita 70 tahun Bapak Ibu. Nah, apa salahnya ketika 2-3 jam tadi di waktu bekerja kita luangkan waktu untuk mengubah hidup, membangun aset bersama Renner, ya, bersama Renner, maka ketika sudah terbangun di tahun keempat, bahkan di tahun ketiga aset kita, maka kita bisa pensiun Bapak Ibu lebih dini. Atau pensiun passive income Bapak Ibu. Jangan menunggu sampai tua, baru kita pensiun. Belum tentu bisa menikmati hasil yang kerja keringat kita sampai tua tadi Bapak Ibu. Jadi di mumpung kita sekarang, masa-masa bekerja kita, kenapa tidak kita luangkan 22 tahun, 3 tahun, 4 tahun, seperti itu. Ya, ini yang dinamakan kerja sekali, menikmati selamanya Bapak Ibu. Nah, tapi begini Pak Rahmat, ada yang mengatakan, wah, bisnis ini hanya menguntungkan yang di atas. Saya jawabnya begini, betul. Namanya juga berbisnis, pasti menguntungkan orang. Tidak mungkin ada bisnis tidak menguntungkan orang. Ya, mulai dari lahir pun sampai dengan kita meninggal, selalu menguntungkan orang lain. Kita lahir menguntungkan penjual popok, mulai menguntungkan penjual pakaian bayi, dan lain sebagainya. Bahkan menguntungkan orang yang melahirkan, menguntungkan orang yang membantu melahirkan ibu kita. Ya. Nah, sampai kita meninggal menguntungkan penggali kubur, menguntungkan penjual kafan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi pasti menguntungkan, ya. Nah, itulah kata kawan saya. Makanya saya katakan, ya katakan begini. Nah, menguntungkan di atas iya, tapi katanya tidak apa-apa kalau Pak Rahmat yang kemudian saya untungkan karena saya berkawan dengan Anda. Tapi kalau di atasnya, nah, saya katakan iya, tapi saya tidak mau. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Di atasnya lagi, diuntungkan. Iya, betul. Nah, dia tambah tidak mau lagi. Di atasnya lagi menguntungkan, iya. Tambah tidak mau lagi. Saya bilang, tidak apa-apa. Karena bisnis itu tidak boleh dipaksakan Bapak Ibu. Kita harus betul-betul
tidak boleh memaksa orang lain karena nanti pertumpahan darah yang terjadi. Ya. Nah, tapi setelah pertanyaan tadi itu saya tanya apa pekerjaannya? Katanya dia toko konveksi. Saya tanya dia, Bapak beli kain untuk buat pakaian dan sebagainya di mana? Toko kain. Saya tanya lagi di atasnya, toko kain ambil kain di mana? Di agen kain. Saya tanya lagi di atasnya. Saya tanya lagi, agen kain tersebut ambil kain di mana? Di pabrik kain lah. Jawabnya seperti itu. Saya tanya lagi, pabrik kain ambil benang di mana? Di pabrik benang lah. Katanya seperti itu. Petani kapas. Pabrik benang ambil kapasnya di mana? Di petani kapas lah. Petani kapas membutuhkan televisi, berarti dia beli televisi di mana? Di toko televisi. Toko televisi ambilnya di agen televisi. Di agen televisi ambil di pabrik televisi. Nah, pabrik televisi ini butuh karyawan. Dan karyawannya membutuhkan baju, Bapak Ibu, pakaian seragam. Ternyata dia pesannya di kawan saya ini, yaitu yang profesinya sebagai toko konveksi. Baru dia geleng-geleng kepala, iya ya, ngangguk-ngangguk, ya betul juga ya. Nah, makanya saya lanjutkan. Nah, inilah yang disebut simbiosis mutualisme, partner. Yaitu saling menguntungkan satu sama lain. Seperti apa yang saya katakan tadi, Bapak Ibu. Oke? Nah, ada juga yang berkata ini MLM ya. Yang betul. Ini network marketing atau biasa disebut dengan MLM, betul. Katanya dia trauma. Saya pernah ikut ini selama 6 bulan, hanya dapat 5 juta. Saya pikir-pikir 5 juta sudah luar biasa. Makanya saya tanya-tanya dulu. Berapa hari Anda kerjakan? Berapa jam dalam satu hari? Dia bingung. Saya tanya lagi. Kalau dalam 1 minggu, dia sampaikan 3-5 jam lah kira-kira. Ya, kita ambillah yang 5 jam Bapak Ibu. Berarti kalau 5 jam dalam seminggu, berarti dalam 1 bulan 4 minggu kali dengan 5 jam, berarti 20 jam. Nah, berarti karena dia kerjanya katanya 6 bulan, dikali dengan per bulannya 20 jam, berarti 6 kali 20, 120 jam saja. Nah, kita rincikan lagi. 120 jam ini dibagi dengan 8. Kenapa dibagi 8, Bapak Ibu? Karena 8 jam waktu luang saja yang dia lakukan. Nah, berarti 120 jam bagi 8 hanya 15 hari sudah dapat 5 juta Bapak Ibu. Sudah luar biasa itu 15 hari dapat 5 juta. Oke ya? Paham sampai sini ya? Oke Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, tapi dia katakan lagi, teman saya pernah ikut MLM tapi gagal. Kawan saya sudah ikut gagal. Keluarga saya gagal. Semua yang saya kenal ikut seperti ini gagal. Wah, saya sampaikan sama kawan saya begini Bapak Ibu. Ternyata Anda ini selalu berteman sama orang gagal ya. Komunitasnya komunitas negatif terus. Orang gagal terus yang Anda temui. Ya saya bercanda sama kawan ya Bapak Ibu ya. Saya sampaikan demikian. Makanya saya bilang, ayo sini ajak main sama saya. Supaya kita berkomunitas orang-orang positif. Nah, perbandingannya begini Bapak Ibu kira-kira. Kalau dia katakan gagal. Nah, ada orang gagal di kiri. Ada orang berhasil di kanan. Di tengah-tengahnya ada sistem. Anggaplah MLM ini atau sistem bisnis ini. Siapa yang salah? Sistem atau orangnya? Orangnya Bapak Ibu, orang yang gagal tersebut. Sistem tetap sistem. Jalan terus. Orang gagal ada juga yang berhasil. Oke lah kalau belum terlalu paham. Seperti ini misalnya. Di samping kiri ada orang yang kuliah tapi di DO. Di samping kanan ada orang yang lulus kuliah dengan cum laude. Dengan prestasi yang luar biasa. Di tengah-tengahnya ada universitas atau kampus. Ada yang di DO, ada yang lulus. Siapa yang salah Bapak Ibu? Yang salah orang di DO. Kenapa biasanya dia malas dan sebagainya. Makanya saya biasa sampaikan sama mahasiswa. Sampaikan begini. Hari ini Anda sama-sama masuk sebagai statusnya mahasiswa. Tapi belum tentu Anda keluar sebagai status lulus bersama dengan kawan yang lain. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang bahkan di DO, Bapak Ibu.
Jadi kampus jalan, tahun depan terima lagi mahasiswa. Berlanjut lagi, ada yang di DO, ada yang lulus lagi. Kampus jalan lagi, terima lagi mahasiswa, ada yang lagi di DO, ada yang lagi keluar. Ada yang lagi lulus. Artinya Bapak Ibu, sistem jalan dan sistem tidak pernah salah. Yang salah adalah orang yang di DO Bapak Ibu. Oke? Oke Bapak Ibu. Nah, saya kira Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memutuskan hari ini bermitra dengan Renner, yakin dan percaya Bapak Ibu, Anda akan menemukan 3 tipe orang. Seperti apa itu? Tipe yang pertama, kita baru mau cerita, dia sudah menolak lebih dulu. Ya, dia sudah baru tahu bahwa kita join bisnis ini, langsung dia bilang, enggak usah jelaskan saya seperti itu. Kalau menemukan orang seperti ini Bapak Ibu, ajak saja bicara, alihkan pembahasan ke pembahasan yang lain, tetap silaturahmi. Oke? Yang kedua, orang mau melihat bukti Bapak Ibu. Mana buktinya? Tapi kalau Bapak Ibu hari ini bermitra dan menemukan orang yang seperti ini, sampaikan ke mereka bahwa join, silahkan belanja produk paket ini, besok saya dapat bonus, ini buktinya, perlihat kami besok. Oke? Oke Bapak Ibu. Nah, ada pula yang ketiga, yaitu orang yang langsung memutuskan Bapak Ibu. Jadi tidak semua juga menolak, tidak semua juga mau menunggu bukti, tapi ada sebagian di antara orang-orang yang di sana yang langsung mau menjadi mitra atau bermitra dengan kita untuk menjadi bukti Bapak Ibu. Nah ya, luar biasa. Kalau sudah seperti ini dan Anda sudah menjadi bukti, apakah orang yang tadi ini tidak menengok, yang melihat bukti? Pasti menengok. Kalau Anda sudah berhasil lagi, apakah orang yang kemudian menolak langsung ini tidak bertanya-tanya? Pasti mulai bertanya-tanya Bapak Ibu. Penasaran juga dengan prestasi Bapak Ibu. Ya? Oke Bapak Ibu ya. Jadi saya pikir ketika kita menemukan ketiga tipe ini, santai saja Bapak Ibu ya. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus memutuskan hari ini. Karena keputusan hari ini menentukan masa depan Anda untuk mengubah, mencapai impian-impian yang seperti yang kita impikan, yang bahasakan tadi Bapak Ibu. Dan konsep yang ditawarkan oleh Renner ini adalah konsep yang sudah disampaikan oleh gurunya orang-orang kaya seperti yang saya sampaikan tadi, Robert T. Kiyosaki Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Oke deh. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain waktu. Saya kembalikan ke MC kita yang luar biasa. Masya Allah, mari beri aplaus yang luar biasa untuk pemateri kita pada malam hari ini, Bapak Rahmat Sahabudin, SPD, MPD.